ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi ahdi mahabbatak wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan salam penghormatan semoga senantiasa tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa dalam kajian kita, saya bacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan yang bersifat umum terhadap hadis tersebut, serta beberapa pemahaman yang keliru terhadap hadis itu. Hadis yang akan kita kaji pada kesempatan subuh hari ini adalah sebuah hadis yang sangat populer, dan saya yakin hampir semua di antara kita sering mendengar dan menghafal hadis tersebut. Hadis ini diriwayatkan di antaranya oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, dan juga terdapat di dalam beberapa kitab hadis yang lain. Saya bacakan yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasa. Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasa, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang manusia itu meninggal, maka putuslah darinya amalannya, kecuali dari 3 hal. Kecuali dari sedekah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam beberapa riwayat yang lain digunakan kata Ibnu Adam sebagai ganti dari kata al-insan. Ya, maknanya sama, karena yang dimaksud dengan
al-insan yaitu Ibnu Adam. Yang dimaksud dengan manusia dalam hadis tadi yaitu anak cucu Adam alaihissalam. Nah, hadis ini sering dijadikan dasar oleh sebagian kalangan yang membatasi bahwa amal yang dirasakan manfaatnya oleh orang yang meninggal itu hanya terbatas pada 3 yang disebutkan di dalam hadis itu, yaitu hanya sedekah jariah, kemudian ilmu dan doa, yang kemudian dibatasi doa dari anak. Sementara amalan-amalan yang lain kemudian dipandang tidak memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal. Di antaranya yang paling pokok yaitu qiraatul Quran, bacaan Al-Quran dari orang yang masih hidup dipandang tidak bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Apakah benar pemahaman yang seperti itu? Mari kita lihat redaksi di dalam hadis tadi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu." Apabila seorang manusia telah meninggal, maka putuslah darinya amalnya. Yang dimaksud dengan amal di dalam hadis itu adalah sawabuhu, pahalanya, atau ajruhu, balasannya. Jadi, kalau kata amal di dalam bahasa Arab yang dimaksud adalah perbuatannya, aktivitasnya. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah konsekuensinya, yaitu balasannya atau pahalanya. Ya, dalam Al-Quran dan hadis biasa disebut sawab atau disebut dengan ajrun. Ya, kita orang Indonesia menerjemahkannya dengan pahala. Ya, meskipun terkadang juga dalam bahasa Indonesia kita sebut amal dan yang dimaksud adalah konsekuensi dari perbuatan. Jadi sebetulnya kalau amal itu adalah perbuatannya. Adapun buah hasil dari perbuatan yang berupa ajrun atau sawab tadi ya adalah pahalanya. Jadi putus darinya amalnya. Ya tentu kalau yang dimaksud perbuatannya sudah pasti putus karena tidak bisa lagi melakukan apa-apa dalam kehidupan di dunia ini. Maka yang dibicarakan dalam hadis tersebut adalah keterputusan pahala, ya, keterputusan balasan atas perbuatan yang dilakukan itu. Nah, namun yang disebut di dalam hadis tadi adalah yang putus itu amaluhu, ya, amalnya orang yang meninggal itu, pahala dari perbuatannya. Maka hadis ini tidak menafikan ya, sampainya pahala atas amal yang dilakukan oleh orang lain. Kan yang dinegasikan adalah amal yang dilakukan oleh orang yang meninggal itu sendiri. Ya, karena dalam konteks ini ada 2 perbuatan. Ya, yang pertama adalah perbuatan dari orang yang meninggal itu sendiri semasa hidupnya di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah amal yang dilakukan oleh orang lain, bukan oleh orang yang meninggal itu, tapi amal yang dilakukan oleh orang lain. Nah, maka untuk yang kedua ini hadis ini tidak tepat dijadikan sebagai dalil, karena yang dibicarakan di dalam hadis ini adalah amal yang dilakukan oleh orang yang meninggal itu sendiri semasa hidupnya di dunia. Misalnya ada seseorang Pak, semasa hidup di dunia dia banyak melakukan amalan-amalan, amal kebaikan, maka tentu dia mendapatkan pahala, dia dapat balasan dari amal kebaikan itu. Kemudian orang tersebut meninggal, putuslah amal perbuatannya, sebagai konsekuensinya putus juga pahala dari kebaikan-kebaikannya. Lalu hadis ini mengecualikan 3 hal. Yang dikecualikan yang pertama sedekah jariah. Jariah artinya mengalir, ya, mengalir terus pahalanya.
Sedekah jariah ini sifatnya umum, masuk di dalamnya wakaf, ya, masuk di dalamnya sedekah, sumbangan, infak, apa saja, selama apa yang disedekahkan itu masih dirasakan manfaatnya oleh orang yang masih hidup di dunia ini. Kemudian yang kedua yaitu ilmu yang masih bisa dirasakan manfaatnya. Ilmu di sini konteksnya umum, ilmu apa saja yang bermanfaat, ya, terutama tentu saja ilmu syar'i, ilmu yang berkaitan dengan syariat, ilmu agama. Tapi tidak hanya terbatas pada ilmu agama, ilmu apa saja. Dan bentuk amal itu pun beragam. Bisa dalam bentuk pengajaran, jadi dia mengajar murid-muridnya, maka selama murid-muridnya mengamalkan apa yang diajarkan, dia terus mendapatkan pahala dari ilmu yang diajarkan itu. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak, ya, pahala dari ilmu tersebut, karena beliaulah guru pertama bagi kita ini umat Islam. Dalam sebuah hadis, meskipun sanadnya lemah tapi matannya sahih, disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, saya diutus sebagai seorang muallim, innama bu'istu mualliman, sesungguhnya saya diutus sebagai seorang pengajar. Saya katakan matannya sahih karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul dari kalangan ummiyin, dari kalangan orang-orang yang tidak bisa membaca. Ada juga yang memaknai yang sebelumnya tidak pernah punya kitab suci. Untuk apa? Satu, yatlu alaihim ayatihi, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Dan yang ketiga, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, ya, hikmah yaitu pemahaman terhadap Al-Quran. Jadi salah satu tugas yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada manusia Al-Quran dan Al-Hikmah. Maka sungguh tepat kandungan dari hadis tadi bahwa beliau diutus sebagai muallim, sebagai seorang pengajar. Bukan hanya dalam bentuk mengajarkan ilmu, ya, secara langsung, tapi juga misalnya menulis satu kitab, mengarang satu buku. Jadi selama kitab yang dia tulis, buku yang dikarang itu dibaca oleh orang yang masih hidup dan memberikan manfaat kepada mereka, maka dia tetap mendapatkan pahala kebaikan dari apa yang dia lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, waladin soleh, anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, kenapa anak disebut di dalam hadis tadi? Ya, karena anak itu bagian dari amal orang tua, minimal menjadi sebab keberadaan anak di dunia ini. Maka anak dipandang sebagai hasil dari perbuatan orang tua, hasil dari pekerjaan orang tua, dan sekaligus sebagai dorongan untuk memiliki anak yang soleh. Ya, di sini secara implisit mendorong setiap muslim untuk memiliki anak yang soleh, karena diharapkan, ya, anak-anak yang soleh itulah yang akan mendoakan orang tuanya setelah orang tuanya tersebut meninggalkan dunia ini. Sebetulnya jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan Allah SWT, secara umum di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi SAW Jarir bin Abdullah, Nabi SAW pernah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min ujurihim sai.
Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru may ya'malu biha min ba'di min ghairi ayyanqusa min awsarihim syai'un. Barang siapa yang mempelopori di dalam Islam ini satu sunnah hasanah, satu sunnah yang baik, satu kebiasaan yang baik, maka dia mendapatkan pahala dari sunnah itu dan pahala dari orang yang mengikuti setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Misalnya Pak, ada seseorang mempelopori dilaksanakannya satu kegiatan yang baik di masyarakat, ya pelopori diadakan pengajian, lalu diikuti kegiatan itu, pengajian tersebut. Nah, yang pertama mempelopori telah meninggalkan dunia ini, maka dia terus menerus mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun pahala dari orang yang mengikuti. Nah, tapi sebaliknya juga seperti itu. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wisruha. Barang siapa yang mempelopori satu sunnah yang jelek, satu kebiasaan yang buruk, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa dari orang yang mengikuti setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosanya. Tentu saja kecuali apabila yang mempelopori itu sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggalkan dunia ini, maka dengan tobatnya ya dia tidak akan lagi mendapatkan dosa dari keburukan yang pernah dia pelopori itu. Nah, ini yang dibahas sekali lagi adalah amal dari orang itu sendiri, dari yang meninggal itu ketika dia masih hidup. Tidak membahas amal yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya Pak Muhammad, saya ya masih hidup, saya melakukan beberapa amalan, kemudian saya meninggal. Ya, maka amalan yang saya lakukan semasa hidup dalam bentuk sedekah dan ilmu itu tetap saya rasakan. Nah, itu yang dibahas. Nah, sekarang ketika saya meninggal, ada orang lain yang melakukan satu amalan dan dia niatkan untuk saya. Nah, hadis ini tidak membicarakan itu. Ya, jadi ini adalah bahasan bagian yang kedua. Amma ma yantafi'u bihi min a'malil birri as-sadira an ghairihi. Nah, adapun amal-amal kebaikan yang dirasakan manfaatnya oleh orang yang meninggal as-sadira, yang bersumber an ghairi, dari orang lain. Ini sekarang yang sumbernya dari orang lain, bukan dari orang yang meninggal itu sendiri. Maka penjelasannya fabayanuha fima yali, penjelasannya seperti berikut. Ini ada beberapa amalan yang dilakukan sekali lagi oleh orang lain, bukan oleh orang yang meninggal itu ketika dia hidup. Yang pertama, ad-du'a wal istighfaru lahu. Doa dan permohonan ampun. Jadi bukan anaknya, tapi orang lain mendoakan orang yang meninggal itu, memohonkan pengampunan untuknya. Tidak ada hubungan anak orang tua, bahkan tidak ada hubungan kekerabatan pun misalnya. Wa hadza mujma'un alaihi. Ini disepakati ulama, bermanfaat. Disepakati. Jadi semua ulama sepakat doa orang yang masih hidup, permohonan ampunan dari orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal itu bermanfaat baginya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT memuji ya, kaum muslimin yang mendoakan sesamanya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, dan orang-orang Islam yang datang setelah mereka, mereka mengucapkan dalam doanya, Rabbana wafir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini doa yang dianjurkan untuk dibaca. Rabbana wafir lana, Tuhan kami ampuni dosa-dosa kami ya. Kemudian kelanjutannya wali ikhwanina, dan juga dosanya saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang lebih dulu beriman
dan di antara mereka itu sudah lebih dulu meninggal. Ampuni dosa mereka. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan masukkan ke dalam hati kami sedikit pun rasa iri terhadap sesama orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Tuhan kami, Engkau lah yang Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Juga ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Nabi pernah bersabda, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a." Apabila kalian mensalati orang yang meninggal atau mendoakan orang yang meninggal, maka ikhlaskanlah doa itu untuknya. Nah, ini Rasulullah memerintahkan untuk ikhlas mendoakan orang yang sudah meninggal. Dan Rasulullah SAW juga memberikan contoh mendoakan orang yang sudah meninggal itu. Salah satu doa yang maksurat dari Nabi SAW yaitu doa yang berbunyi, Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang masih hidup di antara kami dan dosa orang-orang yang telah meninggal di antara kami. Maka para ulama salaf, ulama khalaf senantiasa mendoakan orang yang sudah meninggal, memohonkan kepada Allah SWT untuk mereka rahmat dan pengampunan tanpa ada seorang pun yang mengingkari ini. Ini yang pertama, dan yang kedua doa dan istighfar. Saya jelaskan pertemuan yang lalu bahwa istighfar itu bagian dari doa. Dan ada 3 urutan yang disebut oleh Nabi dalam hadis: doa, masalah, dan istighfar. Yang paling umum doa, karena doa itu 2 macam, doa ibadah dan doa permintaan. Nah, maka permintaan lebih khusus daripada doa. Nah, permintaan kepada Allah SWT beragam, bervariasi. Salah satunya permintaan ampunan. Maka yang paling spesifik adalah permohonan ampun. Nah, terus amalan yang kedua, sekali lagi yang dibicarakan di sini Pak, amal orang lain, bukan amal orang yang meninggal itu, tapi amal orang lain. Tapi dirasakan manfaatnya oleh orang yang sudah meninggal. Yang kedua adalah as-sadaqah, sedekah. Wa qad haka an-Nawawi al-ijma'a ala annaha taqa'u 'alal mayyit wa yasiluhu sawabuha sawa'un kanat min waladin aw ghairihi. Bahkan Imam An-Nawawi menyampaikan itu ijma, sepakat ulama kita bahwa sedekah sampai kepada orang yang sudah meninggal, pahalanya bukan hanya yang berasal dari anak, tapi juga yang berasal dari orang lain. Berdasarkan beberapa hadis, di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Beliau bercerita, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna abi mata wa taraka malam wa lam yusi. Fa hal yukaffaru anhu an atasaddaqa anhu?" Bapakku sudah meninggal ya Rasulullah. Terus dia meninggalkan harta dan dia tidak mewasiatkan apa-apa untuk siapa harta itu. Bisakah itu menjadi kafarah baginya kalau saya bersedekah? An atasaddaqa anhu, saya bersedekah untuknya. Qala na'am, maka Nabi menjawab, ya silahkan, ya, bermanfaat baginya. Begitu juga diriwayatkan oleh dari sahabat Nabi SAW Sa'ad bin Ubadah, anna ummahu matat, ibunya meninggal. Faqala, lalu kemudian beliau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna ummi matat, apa atasaddaqu anha? Ya. Wahai utusan Allah, sesungguhnya ibuku ini sudah meninggal, apa saya boleh bersedekah atas namanya? Qala na'am, Nabi menjawab, silahkan, ya, silahkan. Fa'ayu sadaqati afdal, sedekah apa yang paling utama ya Rasulullah? Nabi jawab, sakyul ma, mengalirkan air. Ada ulama yang memahami ya, mengalirkan air dalam arti
memberikan air minum kepada orang yang kehausan. Banyak ulama yang memahami bahwa mananya adalah menyiapkan sumber mata air yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, as-saum, puasa. Jadi bukan orang yang meninggal sekali lagi, tapi orang lain yang berpuasa dan manfaatnya dirasakan oleh orang yang sudah meninggal. Ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka masing-masing dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya. Beliau bercerita, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi. Faqala, lalu kemudian bertanya, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha saum wa 'alaiha saumu syahrin afa aqdihi anha. Ibuku sudah meninggal ya Rasulullah, dan dia punya utang puasa 1 bulan. Apa saya boleh mengqada untuknya? Qala, Nabi kemudian balik bertanya, lau kana ala ummika dainun akunta qadihi anha. Apakah jika ibumu punya utang kepada manusia, kamu akan membayar utangnya itu? Qala na'am. Sahabat tadi menjawab, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW kemudian menegaskan, fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Utangnya kepada Allah itu lebih layak untuk diselesaikan. Jadi kalau utang kepada manusia saja kamu bayarkan, apalagi utang ibumu, ya, dalam bentuk utang puasa tadi kepada Allah SWT, itu lebih layak untuk diselesaikan. Nah, terus yang keempat, haji. Jadi kita yang masih hidup ini juga bisa haji, diikutkanlah umrah, ya, dan diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridainya. Ada seorang perempuan yang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian bertanya kepada Nabi, inna ummi nazarat anta hujja. Sesungguhnya ibuku pernah bernazar untuk haji, tapi dia belum haji. Ya, falam tahuj hatta mata. Dia belum sempat haji sampai dia meninggal. Apa hujja anha, bolehkah saya haji untuknya? Qala hujji anha. Nabi kemudian merintahkan, hajikanlah ibumu itu. Ara'aiti law kana ala ummika dain akunti qadaiti. Bukankah ketika ibumu punya utang kepada orang lain, maka kamu akan melunasi utangnya itu? Maka utangnya kepada Allah lebih layak untuk kamu lunasi. Juga di hadis lain diceritakan, suatu hari Rasulullah SAW mengadakan perjalanan bersama dengan Fadl bin Abbas. Fadl ini saudara kandungnya Abdullah bin Abbas. Tiba-tiba di perjalanan ada seorang perempuan yang menghentikan Nabi SAW. Lalu perempuan itu bertanya kepada Nabi SAW bahwa bapaknya ingin sekali haji, tapi kondisinya sudah sakit keras dan tidak mungkin lagi untuk haji. Maka apakah boleh beliau haji untuk bapaknya itu? Nabi menjawab, silahkan. Nah, silahkan. Jadi ini juga menjadi dalil bahwa jangankan orang yang sudah meninggal, orang yang masih hidup pun yang kondisinya tidak memungkinkan lagi untuk haji bisa dihajikan. Dan ini juga menjadi dalil bahwa jenis kelaminnya tidak mesti sama. Kan biasa ada yang mengatakan kalau yang mau dihajikan laki-laki, yang mau hajikan harus laki-laki. Ya, kalau yang mau diumrahkan perempuan, yang mengumrahkan juga harus perempuan. Tidak mesti sama jenis kelaminnya. Karena ini anak perempuan yang dia mau hajikan, bapaknya yang laki-laki. Nah, perbedaan ulama kita yaitu dalam hal apakah yang menghajikan atau mengumrahkan itu harus sudah pernah melakukan sebelumnya atau tidak disyaratkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i disyaratkan yang menghajikan atau mengumrahkan sudah pernah melakukan sebelumnya. Pernah ada seorang sahabat yang menunaikan ibadah haji. Kemudian dia ucapkan dalam talbiyahnya, labbaik Allahumma an syubruma atau an syibrima. Saya penuhi panggilanmu ya Allah atas namanya Syubruma. Nabi tanya, siapa itu Syubruma atau siapa itu Syibrima? Kata sahabat tadi, keluarga aku ya Rasulullah, akhun li, saudaraku.
atau karibun dia atau kerabat. Nabi tanya, kamu sudah pernah haji? Oh, belum ya Rasulullah. Tapi kalau begitu haji dulu, baru kau hajikan dia. Ini hadis yang dijadikan dasar dalam mazhab Syafi'i. Boleh asal yang melakukan itu sudah pernah haji atau umrah sebelumnya. Tapi kalau dalam mazhab Hanafiyah tidak disyaratkan. Lalu dasarnya apa? Beberapa hadis yang saya bacakan sebelumnya tadi. Nabi kan tidak tanya-tanya kepada perempuan itu, kamu sudah pernah haji? Nabi tidak tanya-tanya, sudah pernah atau belum? Nabi langsung perintahkan, kalau begitu hajikanlah ibumu atau hajikanlah bapakmu. Ya, berarti dalam mazhab Hanafiyah itu dipahami bahwa tidak harus yang sudah pernah haji atau umrah sebelumnya. Tapi yang terbaik hemat saya, ya seyogianya yang melakukan itu adalah yang sudah pernah haji atau umrah sebelumnya. Nah, kemudian yang berikutnya Pak, salat. Mungkin ada agak unik ya. Bahkan ibadah salat pun yang dilakukan oleh orang yang masih hidup itu bisa dirasakan manfaatnya, dihadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dalam kitab Sunannya, anna rajulan qala, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innahu kana li abawani. Ya Rasulullah, saya punya dua orang tua yang saya abirruhuma, saya biasa berbuat baik kepada keduanya fi hali hayatihima, ketika kedua orang tua saya itu masih hidup. Fa kaifa li bibirrihima ba'da mautihima, terus bagaimana sekarang caranya saya berbuat baik kepada orang tua saya setelah keduanya meninggal. Ini bapak ibu saya waktu masih hidup saya terbiasa melakukan kebaikan untuknya. Sekarang sudah meninggal ya Rasulullah, bagaimana caranya saya berbakti kepada orang tua saya yang sudah meninggal itu? Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, cara berbakti kepada orang tuamu yang sudah meninggal itu adalah inna minal birri ba'dal maut an tusalliya lahuma ma'a salatika. Sesungguhnya di antara bentuk kebaikan setelah meninggalnya orang tuamu adalah engkau salat untuk keduanya bersama dengan salat yang kamu kerjakan. Wa antasuma lahuma ma'asiyamika, dan engkau puasa untuk keduanya bersama dengan puasa yang kamu lakukan. Sebagai ulama kita membatasi di sini salat dan puasa sunnah. Kalau yang wajib ya khusus untuk yang melakukannya saja. Nah, terus yang berikutnya qiraatul Quran. Bacaan Al-Quran. Jadi kalau ada sebagian kalangan mengatakan bacaan Al-Quran dari orang yang masih hidup tidak bermanfaat yang meninggal, dengan mengambil dalil hadis pokok yang kita bahas ini, maka pendalilannya itu tidak tepat. Karena sekali lagi yang dibicarakan di hadis itu adalah amal orang yang meninggal itu sendiri semasa hidupnya, bukan amal orang lain. Nah, adapun bacaan Al-Quran dari orang yang masih hidup yang dia niatkan untuk orang yang sudah meninggal, wa hadza ra'yul jumhur min ahli sunnah, itulah pendapat jumhur mayoritas ulama dari kalangan ulama ahli sunnah, bahwa sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Meskipun sebagai amanah ilmiah saya tetap sampaikan, qala Nawawi, Imam Nawawi berpendapat al-masyhur min mazhab Syafi'i annahu la yasil, yang populer dari mazhab Syafi'i bahwa tidak sampai. Yang populer tidak disepakati dalam mazhab Syafi'i, tapi yang populer tidak sampai. Yang uniknya wa dhahaba Ahmad bin Hanbal wa jama'atun min ashabi Syafi'i, sementara Imam Ahmad bin Hanbal dan sekelompok ulama pengikut mazhab Syafi'i itu berpendapat ila annahu yasil, bahwa pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal itu. Fal ikhtiyaru ayyakula, Imam Nawawi melanjutkan, maka pilihannya adalah orang yang membaca Al-Quran, setelah dia membaca Al-Quran dia berdoa kepada Allah SWT, Allahumma ausil misla sawabi ma qara'tuhu ila fulan, Allahumma ausil misla sawabi ma qara'tuhu ila fulan, ya Allah sampaikanlah pahala seperti pahala saya yang membacanya kepada si fulan. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikan pahala seperti pahala saya yang membacanya kepada si fulan. Bahkan secara umum
Ini kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, bahwa Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala berpendapat al-mayyitu yasilu ilaihi kullu syai'in minal khair lin nususil waridati fihi. Orang yang meninggal itu sampai kepadanya semua kebaikan karena nas-nas yang menunjukkan hal tersebut. Wali annal muslimina yajtami'una fi kulli misrin wa yaqra'un. Bahkan orang-orang Islam selalu berkumpul di kota-kota dan membacakan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal. Wa yahduna limautahum, menghadiahkannya untuk orang yang sudah meninggal. Min ghairi nakir, tanpa ada penolakan dari seorang ulama pun. Fakana ijma'an, dan ini adalah ijma'. Itu menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, beberapa dalil yang dijadikan pegangan oleh ulama yang berpendapat seperti itu, diantaranya adalah riwayat dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridai beliau. Dari Rasulullah SAW, beliau berkata, "Idza mata ahadukum," kalau ada salah seorang di antara kalian yang meninggal, "fala tahbisuhu," jangan ditahan-tahan. Maksudnya jangan ditunda-tunda pemakamannya, penguburannya. "Wa asri'u bihi ila qabrihi," segera antar ke kuburnya. Wal yuqra inda ra'sihi bi Fatihatil Kitab, dan dibacakan di bagian kepalanya Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah. Wal yuqra inda rijlaihi, dan dibacakan di bagian kakinya bi Khatimatil Baqarah, ya, penghabisan surah Al-Baqarah, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Di hadis yang lain disebutkan dibacakan di bagian kepalanya bi Fatihatil Baqarah, awal-awal surah Al-Baqarah. Jadi 2 riwayat, satu mengatakan yang dibacakan di bagian kepala surah Al-Fatihah, riwayat lain menyebut awal-awal surah Al-Baqarah. Ya bacalah dua-duanya, baca Fatihah, baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemudian dibacakan di bagian kakinya akhir surah Al-Baqarah, 2 atau 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Juga keumuman hadis yang menyatakan Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah Yasin itu kepada mauta kalian. Mauta bisa dalam arti yang hampir meninggal, bisa juga yang sudah mengalami kematian. Saya kira itu pengantar kajian kita di subuh ini. Kalau ada yang ingin ditambahkan, disempurnakan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan hadis tadi atau masalah agama yang lain, saya persilakan. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.